Halo semua, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan kebijakan pembatalan salah satu kategori honorer yang ikut seleksi P3K. Tapi sebelum itu, untuk rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, silakan menekan tombol subscribe agar rekan-rekan bisa menerima informasi yang update seputar kebijakan terkait dengan honorer, P3K, dan aparatur sipil negara. Rekan-rekan sekalian, seperti diketahui bersama bahwa pada akhir tahun 2023 yang lalu, pemerintah telah membuka seleksi penerimaan P3K, tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Ada beberapa kebijakan terbaru terkait dengan seleksi penerimaan P3K ini. Seperti diketahui bahwa salah satu langkah dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal mengatasi permasalahan honorer di Indonesia adalah mengikutsertakan para tenaga honorer pada seleksi P3K. Dan insya Allah untuk tahun ini selain seleksi penerimaan P3K, pemerintah juga telah akan membuka seleksi penerimaan CPNS, dan mudah-mudahan saja penerimaan CPNS pada tahun ini tetap berpihak kepada tenaga honorer. Rekan-rekan sekalian, terkait dengan seleksi penerimaan tenaga P3K, tenaga kesehatan, baru-baru ini Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat pembatalan peserta seleksi kompetensi teknis dan penyesuaian hasil penambahan nilai kompetensi teknis. Untuk diketahui bersama bahwa saat ini kebijakan pemerintah akan memberikan nilai afirmasi atau bonus nilai atau tambahan nilai kompetensi bagi para honorer dengan kategori dan syarat-syarat tertentu. Beda halnya dengan honorer tenaga teknis, sampai dengan saat ini belum ada kebijakan terkait dengan pemberian nilai tambahan atau nilai afirmasi kepada rekan-rekan honorer yang mendaftar pada seleksi penerimaan P3K teknis. Rekan-rekan sekalian, sesuai dengan surat Kementerian Kesehatan nomor KP 0104-3-223 tahun 2023 yang berisi tentang pembatalan peserta seleksi kompetensi dan penyesuaian hasil penambahan nilai kompetensi teknis dalam penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2022. Surat pengumuman resmi ini dikeluarkan setelah ada pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui email casn22@kemenkes.go.id dan sanggahan yang disampaikan oleh peserta. Maka terdapat perubahan status peserta yang semula dinyatakan memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat, serta perubahan penambahan nilai kompetensi teknis dalam penerimaan P3K jabatan fungsional kesehatan. Ini sekedar masukan bagi rekan-rekan honorer yang kedepannya ingin mendaftar sebagai tenaga P3K dan CPNS agar tetap mempertimbangkan sesuatunya dengan baik, mempersiapkan segala persyaratan dengan baik agar supaya tidak ada ditemukan pengaduan-pengaduan masyarakat seperti ini. Oleh karena hal ini bisa merugikan para peserta, terutama yang telah diluluskan atau telah diumumkan telah memenuhi syarat atau lulus dalam seleksi. Rekan-rekan sekalian, jika kita menyimak di pengumuman ini, terdapat sekitar 13 orang yang dibatalkan kelulusannya oleh karena ada beberapa persoalan. Sebagai contoh, untuk peserta atas nama Hanif Yoga Pratama, jabatan yang dilamar ahli pratama atau sanitarian. Di sini keterangannya tidak memenuhi syarat karena surat keterangan pengalaman kerja dan berkinerja baik yang terlampir tidak sesuai ketentuan, yaitu belum memenuhi masa kerja yang disyaratkan paling singkat 2 tahun. Jadi setidaknya rekan-rekan bisa memiliki pengalaman kerja yang sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar. Surat pengalaman kerja yang kita masukkan minimal 2 tahun dan relevan dengan formasi yang dilamar. Kemudian Sahara Jabir tidak memenuhi syarat karena STR asli yang terlampir tidak sesuai ketentuan yang tidak sesuai dengan jenjang jabatan yang dilamar.
Jadi di sini STR yang dilampirkan tidak sesuai dan tidak relevan dengan jabatan yang dilamar. Jadi hal ini menjadi perhatian bagi kita semua agar kedepannya jika kita ingin mendaftar pada seleksi penerimaan P3K, pengalaman kerja maupun sertifikat yang dipersyaratkan harus relevan dengan formasi jabatan yang dilamar. Rekan-rekan sekalian, demikian informasi singkat yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Dengan harapan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua pada saat kita mengikuti seleksi penerimaan P3K. Oleh karena besar peluang kebijakan pemerintah ke depan akan mengangkat tenaga honorer menjadi PNS dan P3K melalui seleksi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.